Wes. Nggih. Oke, Pak, Nah, lanjut. UIN 8 itu ya nanti dicari aja lah, kamu bisa nyari sendiri. Itu Oke, kepanjangan siap. adalah unsigned integer X. Unsigned itu adalah nilai positif, jadi nilainya itu nggak ada yang negatif. Integer itu bilangan bulat, berarti nggak ada desimal. 8 Hmm, itu menunjukkan dia adalah 8 bit, 0 sampai dengan 255 kalau di dalam desimalkan. Iya nggak? Iya nggak? nggih. Nah, Nggih, Pak. maka sebenarnya UIN 8 itu adalah bilangan dari 0 sampai dengan 255. Oke, tidak ada yang negatif dan tidak ada yang lebih dari 255. Ketika terjadi penjumlahan secara matematika, contoh, Nggih. ada pixel 20 dikurangi ya, dikurangi secara matematika, dikurangi pixel 40. Maka hasilnya harusnya min 20. Nggih. Karena tidak Tapi ada hasilnya tidak boleh ada minus, maka segala sesuatu yang minus atau yang kurang daripada nol, maka dia dianggap sebagai nol. Oke? dianggapnya sebagai nol. Nol. Jadi Nggih. kalau ada minus berarti dia nol, bukan minus tapi nol, kalau dianggap sebagai nol. Nggih. Oke, Pak. 255 itu adalah nilai maksimalnya. Jadi kalau ada penambahan pixel yang kemudian dia di atas 255, contoh 150 ditambah 150 kan hasilnya 300. Nggih. Nggak ada pixel 300 itu nggak ada. Pixel nilai 300 nggak ada. Kalau adanya 300, nilainya 300, maka dia akan dinilai sebagai 255. Oke, kalau lebihnya jadi 255, kalau negatif jadinya nol. Betul. Apa itu nol? Nol itu adalah gelap maksimal. Iya, hitam. Tidak Nggih. ada gelap atau hitam maksimal. Tidak ada yang lebih gelap daripada nol. Tidak ada yang hitam daripada nol. 255 adalah putih maksimal. Tidak ada yang lebih putih daripada 255. Maka ketika ada yang lebih daripada 255, maka balik lagi ke 255 lagi gitu. Itu mentok putihnya. Nggih. Oke, paham? Nggih. Nah, itu tak suruh analisa. Ini kan sebelumnya ada materi lagi sih sebenarnya. Sebelum ini ada sebuah materi pengantar ya. Jelasin dulu apa itu unsigned integer X itu, tak jelasin dulu di awal seperti itu. Nah, hasil penambahan ini tadi kedua dua gambar ini, kedua pixel gambar Kardama Lumba itu sebenarnya hasilnya di sini over daripada 255, ya nggak? Sini. Taunya over 255 dari mana, Pak? Nah, ini Oh, putih ini. over Over, exposure-nya ini. iya jadi over exposure dulu. Oke. Nah, maka kemudian saya tampilkan histogramnya pada baris 200 ini toh. Ini mengapa saya ambilnya cuma baris 200 karena di sini ada bagian yang overexposure gitu loh. Lebih Nah, putih gitu ya. ya Cahayanya lebih banyak. ya bukan akhir artinya dia udah mentok 255 gitu loh. Ya, ada bagian yang udah mentok. Karena mentok dilihat dari grafiknya ini menjadi flat. Karena ini mentok, yang 255, yang Nggih, 255 nggih. ada turun dikit, ada yang naik dikit. Nah, kalau mau dilihat dari sini toh, ini ya. Pak, ini histogramnya sama, Pak, yang tambah dan rata ini, Pak. Nah, ini ya, bisa saya jelasin makanya. Oke, siap, Pak. Nah, ini kan rata tuh nih, set rata. Inilah yang disebut dengan gambar flat itu loh. Gambar nggak ada dimensinya jadi flat kayak gini. Karena apa? Ya flat mentok 255 gitu loh. 255. Nah, eh, kalau dilihat kan sebenarnya ini kan naik kan dari sini nih. Ini kan masih gelap nih. Masih gelap, 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 gelap tuh. Ini kan Nggih, semakin naik, semakin naik, semakin naik gitu ya. Dan gelapnya nggih. makin naik, semakin naik, semakin naik, semakin naik. Nah kan sebenarnya dari ini. Naik terus kemudian overexposure sempat turun dikit, ya kan? Sempat turun dikit. Ini kan ada di sempat turun dikit, dia ada di daerah 200 kurang dikit lah, ya kan? Ini kan daerah sini ya. Nah, ini kan Nggih, 200 kurang dikit nih, turun kan? Iya enggak? Nah, nggih. terus overexposure lagi, turun lagi, terus overexposure, sempat turun lagi dikit di sini, ini kan, turun dikit lagi di sini. Nah, kayak gini. Nah, rata rata itu kan sebenarnya cuma tambah bagi dua.
Oke, tambah bagi 2. Bagi 2. Gambar yang sudah terlanjur di overexposure, diturunin dibagi 2 nilainya ya, tinggal dibagi 2 tetap flat. Hmm. Ini, nilai ini dibagi 2 tetap yo hasilnya bukan ya 255 dibagi 2 gitu loh Mas saya. Logikanya gini, foto yang sudah terlanjur overexposure Oke. diedit pakai Photoshop, diturunin Hmm. exposure-nya, tetap flat, nggak bakal balik kayak gini nih. Oh, iya iya iya, nggih nggih. Oke, Tapi Pak. saya nyambunginnya Masuk ke masuk. situ nanti. Nggih nggih Nyambunginnya ke nggih. itulah mengapa kemarin waktu saya menjelaskan tentang exposure, ada pembahasan tentang exposure ya, yang bahas tentang segitiga exposure. Saya lebih senang milih gambar yang agak under exposure dibandingkan gambar yang sudah over exposure mentok flat kayak gini. Karena apapun kalau udah mentok putih kayak gitu, diturunin tuh akan tetap flat. Ini. Oke, nggih. Benar-benar. Nggih. Karena apa? Sudah terlanjur di atas 255 tadi itu baru dibagi 2. Ya kan? Nggih. Sudah Nggih. terlanjur di atas 255, akhirnya jadi 255 semua, terus dibagi 2, kan jadinya flat seperti ini. Nah, sedangkan Tetep gambar yang aja. ini, Nggih. gambar yang ini, yang satunya, itu kan karnya dibagi 2 dulu, lumbanya dibagi 2 dulu, baru ditambahkan. Dengan cara seperti itu kan akhirnya nilainya nggak sampai 255 semua ini nilainya. Ya karena dibagi dulu. Ya, sebelumnya Jadi sebelumnya hasilnya lebih kecil, nggih. iya, hasilnya lebih kecil, baru ditambahkan. Nah, di sini kelihatan di sini dimensinya, ya kan? Apa namanya? Apa istilahnya? Apa namanya istilahnya? Perubahan garis-garisnya. Nah, ini kan nggak ada yang overexposure. Gambarnya semuanya jelas gitu. Paham di sini? Nah, ini yang Nggih, paham. sebenarnya saya ini sebelumnya sudah saya tak jelasin dulu tentang unsigned integer 8. Nah, kemudian lihat ini, mereka tak suruh balik lagi mengingat, "Ingat loh, tipe datanya unsigned integer 8." Ada yang jawab kemudian, "Iya Pak, kan kemarin Bapak sudah jelasin tentang unsigned integer 8. Ketika dia dia di atas 255, itu hasilnya seperti ini Pak." Akhirnya mereka ada yang apa, aktif gitu, jelasin kayak gitu. Oke, Pak, ini yang ditambah ini dia bisa kelihatan gridnya ini. Nah, yang figur Ini yang rata ini bisa di-set gitu nggak Pak atau auto? ini loh ini. Oh, nggih nggih Ini nggih. diklik Berarti ini kan. tinggal diaktifin aja. Oh, berarti besok kayaknya saya juga kasih ini pengantar ke mereka yang oktav ini deh Pak, karena saya belum masuk ke oktavnya sama sekali. Aku Insya wis Allah buat saya paham sih ini yang Pak Sukma sampaikan. Cuma nah nanti ini ini ya Pak, minta sebelumnya di aku tuh jelasin ini dulu. Jelasin ini dulu. Makasih. Iya, Pak Bayu udah dijelasin belum ya? Ini udah masuk ke oktav juga belum ya? Nggak ada respon di grup sampai detik ini. Image representation and analysis. Aku dimulai dari ini, jelasin ini dulu. Jadi pertemuan pertama itu ya yang jadi kan eh, 2 pertemuan kemarin itu sebelumnya itu sudah kan jelasin ini dulu. Ini sebenarnya materi ini computer vision sih, tapi nyambung gitu loh dengan ini. Ini kan Pak tadi Sukma ngajar computer vision juga. Ada mata kuliah computer S2. vision. Mantul. Ya aku yo gek sinau, aku ditodong iki gara-gara ngajar Ditodong. komputer vision ditodong ngajarin opo iki mata kuliah apa ora tau sinau ngerti akhirnya dibaca belajar ini ya. Nah ini loh, ini kan kalau di Octave itu kan enaknya ini bisa jelasin ini loh lihat nih. Data ini kan muncul semua nih car ya. Car itu langsung muncul di sini. Oh, gitu. Oh, ini Ya gimana pixelnya. ngeditnya? Diklik apa ya Pak? Yang Jadi biar kalau bisa. hmm, Oh, jadi kalau ketika kita udah running apa namanya, variabelnya, variabelnya tuh akan pindah ke sini.
ya, atau kesimpan lah variabelnya lah. Nah, ini ada value. Double klik gue. Klik gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, ini tuh apa namanya? Data ini gitu loh. Data gambar itu tadi gitu loh per pixelnya. Nah, sebelum masuk ke tadi ini ya, yang tak jelasin barusan tadi sama kamu itu tadi itu pertemuan kedua. Pertemuan pertama Kemarin aku sih, jelasin. saya kalau kemarin udah narik ke ini sih Pak, narik kalau gambar ini pixel ini terdiri dari matrix sama Nah, yang value dari warna itu tadi saya juga udah kasih pengantar sih Pak, tinggal masuk yang ini ya, pengkodingannya ini. nah, ini tak bikinin gambar ini dulu. Aku bikinin gambar ini. Ini kan gambar kontrasnya jelas. Enggak, kalau ini kan Iya, gradasi nih. Ini kan gradasi banget nih. Nilainya kan iya. naik, naik turun nggak jelas. Kalau ini tak bikinin dulu ini. Ini ada yang hitam, ada yang abu-abu, ada yang putih. Ada yang 255, sorry, 255, ada yang 0. Nah, yang abunya ya berapa abunya? Saya lupa abunya nyeting berapa nggak tahu. Yang jelas abu-abu itu ada di antara 255 sama dengan dan 0 di tengah-tengah. Kalau digrafikan di Octave itu jadinya seperti ini. Grafik 3 dimensinya. Ini ada nomor 0, abu-abu, 255. Kalau mau nggak percaya lihat ini hasil hasil tadi ya, hasilnya itu tadi ya. Teman-teman tahu nggak sih, sadar nggak sih kalau sadar nggak sih? Swipe. Ya. Ini kan UIN 8 tadi ya, jelasin tentang UIN 8 tadi itu. Kan ini Iya. jelasin UIN 8 tadi. Nah, sadar sih nggak teman-teman ini? Ini ya. Di sini kalau kita lihat di sini ada 255. 255. 255, 255, 255. Yang ini 255. 255, 255, 255, 255, dan seterusnya. Terus yang di dalam juga 255, 255, 255 ini ya. Itu sama dengan ini loh. Ini lebih enak jelasin ini di Octave daripada di Colab gitu loh. Kalau di Google Colab nggak ini Pak, nggak sedetail ini nih. Nggak sedetail ini keluarnya, apa namanya, nilai pixelnya tuh nggak, ya mungkin aku belum tahu aja sih ya, tapi aku belum tahu, belum nemu gitu loh. Akhirnya aku nggak Colab, aku Octave aja lah. Nah, ini jelas kok. Kalau di Octave tadi buat masukin buat manggil gambarnya pripun ya Pak? Kita Ya, ya ini ini. kan gambarnya udah siapin dari satu satu direktori dengan ininya apa lembar kerjanya ini. Oke. Oh di Jalan di satu direktori. Ya udah ini tuh, tinggal manggil manggil ini satu direktori. oke. Kayak bisa kok pakai apa pad gitu, cuma kadang sok salah bikin padnya akhirnya nggak kebaca. Gitu. Akhirnya aman aja tak bikinin satu folder gitu aja. Oke. Biar gampang manggilnya juga ya Pak, gampang sintaknya juga kalau Hmm. udah dijadiin satu folder. Ini pertemuan kedua ini. Ini pertemuan kedua. Ya, pertemuan pertama itu aku baca gini. Dengan dia. Ada di bahan kuliah, bukan, ada di my computer C user. Sebenarnya ada sedikit tapi saya lupa nyimpannya di mana. Cuma ini kan tak samain dengan materinya pengantare computer vision, jadi sama. Mak, ini Pak, anak semester 1 dan dapat materinya S2. Ya kan ini pengantar toh, mengicip-ngicip tok, ora oh, nggak sampai ini. Makanya kan nah,
Ini ada di coba apa ya? Coba ini loh. Oh bukan. Contoh. Oh ya ini. Jadi gini, yang pertama itu cuma image sampel PNG tadi yang aku bikin tadi itu, yang gambar S tadi itu loh. Nggih. Jadinya kayak gini nih. Oh, yang Nah, ngejelasin ininya. hmm. Nah ini kan maka juga udah tak bisa tak suruh analisa ini, ya tak suruh analisa ini gambarnya, ya kan, bikin kayak gini. Ada yang udah berhasil bikin gambar kayak gini, oh ya kan, kita bisa melihat gambar tiga dimensinya. Ini kan masih analisa ringan-ringan sebenarnya, dan codingnya tuh sebenarnya nggak banyak ini codingnya. Ini kan cuma Ini diulang-ulang aja. ini kalau codingnya ini penulisan manual gitu Pak, atau ada format kayak kalau di PHP Java itu kan kayak dia udah ada tuh Pak. Ya ini kan imread, ini perintah imread untuk membaca gambar. Display itu untuk Hmm. menampilkan. Menampilkan. Oke. IM ini adalah variabel dari menampilkan gambar. Terus nggak banyak kok codingnya kok. Makanya aku Kalau berani ngajari kan karena hmm, memang codingnya nggak banyak gitu loh. oke. Pak, kalau IMSO bedanya sama display, Apa? bedanya IMSO sama Oh, display ini display ini untuk kayak gini. Ini loh, untuk nampilin di sini nih. Nggak diajarin nggak tampil. apa-apa sih sebenarnya. Wong ini muncul di sini kok. Oke, oke. Ini loh, ini loh. Hmm, Disk itu untuk menampilkan ini, ukuran ukuran ini. Kan kalau yang di sini kan disk size ya. size. Oh, Disk oke. size, Untuk disk size itu untuk menampilkan ini, ukuran pikselnya 100 kali 100. Ini kan 100 kali 100 sudah ada. berarti Nah, nanti matriksnya juga 100 baris, 100 kolom, ngoten nggih? betul, betul. Oke. 100 baris 100 kolom. Nah, ini juga tak suruh lihat dulu. Ini loh 100 baris 100 kolom ada di sini. Ini kan yang tadi ya, tak hapus yang. Nah, ini loh. Ini kan piksel ke satu. Mentok ke belakang sampai 100. Loh, bener 100 kan? Kalau turun sampai Oke. berapa? Sampai 100 enggak? Oh, sampai 100 kan? Ya toh. Nggih. Terus Benar. nak main iseng lagi gini. Ini tak copy. Ini tak copy, Ctrl C, buka Excel. Tak zoom out. Kelihatan nggak ada tulisan S-nya? Oh iya. Saya yang Ya umes kan? sendiri juga. Iya. Ya Oke. kan? Iya, 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 iya. Nah, bener nggak Bisa sih gitu yang ya? S itu 255 bener nggak sih? Saya titik aja nih, kan S-nya dari reset ini ya. Klik. Bener nggak? Oh tuh, bener kan 255? Oke. Ya kan? Bisa gitu ya, Pak. Loh. Wah, ya. Karena Ya, karena belum belum pemahaman pernah main pixelnya. belum pernah mainan ke image processing juga, kayak kayak amazed sendiri sama ini ya, sama matematis dari sebuah gambar. Ya Oke. aku juga lagi belajar, baru baru kemarin belajar terus wah ini saya tak sambungin di fotografi deh. Karena kan aku rada cemburu dengan justru ya, cemburu dengan Tekom. Tekom itu nanti memasukkan steganografi di dalamnya di fotografi. Enggak, Pak. Ya, soalnya arahnya ke forensik nanti, Pak. Nggak masalah. Informatika arahnya image processing, nggak masalah gitu. Iya. Bu, SI eneng, itu eneng mata kuliah image processing nggak sih? kayaknya belum sih, Pak. Cuman ini Belum juga ya? sih, Pak. Tapi senyawa ini, Pak, senyawa sama kurikulum baru itu memang arahnya multimedia mau ke image processing sama AR VR itu, Pak. Pengennya sih diarahkannya ke sana. Jadi yang bukan dari segi grafisnya aja, tapi dari segi algoritma Eh, dan matematisnya.
Betul, aku juga pengennya juga ke segitu karena kemarin semalam aku dikritik nih beberapa dosen, "Mosok fotografi ning IF bikin gambar foto?" Gitu. Iya, Padahal kalau dulu kan sebenarnya ini ya Pak, kayak fotografi itu tuh tujuannya untuk ya dalam artian mata kuliah suka-suka biar kayak mahasiswa baru tuh ngerasa fun dulu sama mata kuliah di semester 1 gitu kayak. langsung diajar pemrograman. Tapi makanya aku bikin pemrograman yang fun gitu loh, nggak Iya, susah-susah benar-benar. amat gitu. Oke, Pak. Ini aja alhamdulillah dijelasin sama Pak Sukma, saya bisa menerima sih full bisa menerima lah. Semoga juga kayak ketika kita menyampaikan ke mahasiswa juga mahasiswa sekali sekali tahu bisa paham oh ternyata seperti ini. Harapannya sih gitu. Makanya ini kan Oke, penting Pak. ini ya di sini ini. Iya. Ini kan pengantarnya ini. Kemarin sebenarnya masih ada lagi cropping, ngecrop kayak gini nih sih. Cuma kemarin belum sempat aku ini sih. Nah ini kan bisa dikali. Gambar dikali dua sama dengan kayak gini. Mirip nggak Pak? Untuk fungsinya kan tadi ada tambah tuh. Nah, kalau kali gini ya mirip-mirip kayak gitu Pak untuk operationnya. Sama ya kan fungsi matematikanya tinggal kayak gini tuh. Iya. Ya ini tambah bagi dua, tambah kali dua. Kalau tambah dibagi dua aja bisa, dikali bisa enggak? Kan tanya gitu. Oke. Oh, Nggih, nggih, nggih. harusnya bisa Pak. Yuk jajalan. Saya yang jajal ngasih contoh tak kasih nilai. Ngono. Jajal akhirnya ada yang jajal. Oke. Kan salah juga Oke. nggak apa-apa. Nanti kemudian, oh ini salah mas logikamu, tapi dibeli. Kayak gitu. Aku kayak gitu. Jadi memacu teman-teman itu untuk mikir terus kemudian mau menunjukkan atau paling enggak udah berhasil codingnya berhasil pak ya wes yang mau menunjukin hasil coding sing wes kamu lakukan wes ini nggak ada challenge nih cuma apa yang sudah tak jelasin ini tadi bareng-bareng kita coding bareng-bareng terus mau kamu tunjukin tak kasih nilai sopo nah, ini ada yang resen 5 orang wes bonus nilai menunjukin dok masuk orang gelem kan habis itu yang nunjukin terus habis itu ada yang dikasih challenge juga saya pertama kan kayak gini tuh tambah pertama kan kalau tambah aja bisa berarti dibagi juga bisa dong mas oh bisa pak rata-rata juga bisa dong itu oh iya pak bisa ya wes yuk siapa saya mau nunjukin nah, itu tuh akhirnya ada yang pakai rata kayak Oke. gini ada yang pakai kayak gini cuma sebelumnya ini sudah tak share dulu Oh, nggih, 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 bahan nggih. ini tak Mereka sudah share gitu mempelajari dulu. ya enggak sih waktu itu juga sih waktu waktu ini Tapi oke mereka yuk udah ini punya bahannya gambaran. heeh. Maksudnya kalau dia rada meletik otaknya, dia buka dulu gitu loh. Apa sih yang Nggih, di-share iya. sama Pak Sukma gitu loh. Bener, bener, Pak. Gitu loh. Ini kan Pak, bahan kuliah, tak share dulu di sini. nggih. Pak, sintaks tambah tadi itu memang bisa bahasa Indonesia atau bisa Loh in kan English gitu? Atau pripun? ini, Nah, nggih, kalau ini kan tambah, terus tambah rata, ini kan variabel. berarti bebas nggih? Oh iya, Bebas nggih, kan nggih, nggih, nggih. Oke, oke, kar oke. mau nggak bikin IM1, IM2 juga nggak masalah. Nah ini kan Oh iya, tambah ini biar bikin sintaksnya yang variabel. IMSO-nya. Oh nggih, nggih, nggih. Oke, 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 oke. Bener, Ya bener, kan bener, bener. sintaknya kan cuma tambahnya ini, plusnya ini Nggih, yang sebagai sintak. Ini adalah variabel, ini nggih. variabel ditambah variabel kan gitu. Variabelnya dari sini. Nah ini variabel baru. Oke, nggih, bener. Ya. Nah ini aku ingin nge-share di iki. Jadi materi fotografi, bahan. Nah, bahan mahasiswa ini kan analisa gambar satu. Nah ini kan tak share gambar tadi, PNG-nya ini. Ini kan sebagai bahan toh, Nggih. bahan untuk mau dikerjain jadi apa-apa. Nah ini kodenya juga sudah ada sebenarnya di sini. Tapi dalam bentuk PDF, sengojo nggak tak bikin, nggak bisa di-copy gitu loh. Ben coding Saya loh boleh maksudku. dong, Pak. Nggih, Pak, saya boleh juga dong, Pak, dibagi, Pak. Buat saya belajar, Pak. Ya, enggak apa-apa, nanti tak kasih. Nah, ini materi berikutnya juga perkalian ini juga ini tak share, ini tak share. Nah, kadang kan Nggih, mereka terlalu konsentrasi dengan gambarnya doang. Padahal di sini ada nggih. kode, tak jelasnya ada kode. Cuma memang aku nggak ngomong, itu ada udah ada kodenya loh gitu nggak tak ngomong. Tapi ada yang kemudian sempat baca itu, oh ini ada.
oh berarti rata itu ada bisa pakai rata yang bagi ini ada yang model rata-rata, rata ini loh. Kan yang tadi ya rata 1 lumba bagi 2 plus skar bagi 2, rata 2 lumba dikurung ini toh bagi 2 kayak gini loh. Ini ternyata juga ada yang baca gitu loh. Saya rotok otaknya baca ini terus saya Pak, saya mau Pak baca, saya mau Pak nyoba coding Pak. Akhirnya dia coding gitu. Yang Pak Sukma itu pernah share yang di Google Drive. Nah, itu ada nggak gitu, Pak? Saya buka slide-nya, saya gambar lumba-lumbanya, notice juga mobil, gambar mobilnya, notice juga. Nah, yang gambar S tadi sih saya kurang notice. Ada nggak nih, Pak, yang di Belum, Drive itu? belum tak share. Belum. Oke, nanti saya itu nih, Pak, Tak minta share file yang itu. se. Bahan. Tak share namanya bahan ya. Oke, oke, Pak, siap. Yang Google Colab-nya boleh dong, Pak, sekalian di tutorial. Oh, ya saya dulu. Can view. Nah, yang Google Colab, Oke. saya tulisin dulu. Nah, yang Google Colab itu saya mulainya dari ini. Saya dulu ya. Saya mulainya dari Google Colab itu dari yang jadi pertemuan kan udah 3 kali pertemuan nih. Pertemuan pertama kedua itu membahas tentang pakai Octave tadi, tak sebut dengan analisa analisa citra digital, analisa citra digital 1 dan analisa citra digital yang kedua. Sing kemudian sing sebelum masuk ke Google Colab itu aku jelasin namanya ruang warna namanya, atau disebutnya adalah color space. Ini nanti fungsinya untuk menjelaskan kedepannya untuk ini apa namanya eh, channel warna. Jadi kan ya, apa sih warna gitu kan pertama gitu. Warna itu seperti ini, mata manusia segini, yang dilihat manusia ada di segini. Apa tuh UV kok kita nggak bisa lihat tuh UV contohnya ini. Infrared apa sih contohnya? Oh contohnya infrared itu kenapa nggak bisa dilihat mata? Dan adalah remote. Gitu kan. Remote itu kan pakai infrared, kamu nggak bisa lihat. Tapi kalau pakai menggunakan handphone, diarahin di kamera, kamu bisa lihat infrared warnanya merah. Kemudian mata manusia itu memiliki kemampuan, oh dia memiliki kemampuan RGB. Tahu kan sekarang RGB? Oh iya, RGB kenapa? Karena reseptor mata manusia itu pada retinanya itu ada warnanya RGB. Jadi ada kun mata yang menerima itu. Ini Oke lah, kapasitasnya ini beda Pak, persen-persenannya. Wah, saya baru tahu Pak ini. ini Oke. ini nganu persen-persennya bukan Dari nganu jumlah jumlah ini jumlah kon mata namanya ponsel ya kalau digambarin kayak gini nih. Ponsel rod. Nah, jadi bentuknya mana sih? Ponsel and rod cell. Jadi ternyata mata manusia itu reseptor warna merah itu jauh lebih banyak dibandingkan warna yang lain. Oke. Iya, Pak. RGB gitulah. Ini aku nanti gambarin. Kali aku. Intinya adalah reseptor mata merah itu lebih banyak. Kemudian baru hijau dan biru. Maka mengapa kok mamanya mobil itu lampu belakangnya warnanya merah? Karena itu yang paling mudah dilihat oleh mata manusia dari jarak jauh. Oke. Iya, iya, iya. Nah, frekuensinya seperti ini. Frekuensinya, nah kira sini aku jelasnya juga main asal sih nggak sampai detail-detail banget. Yang penting ini sebenarnya. Jadi warna dasar itu adalah RGB, red, green, dan blue. Ini juga termasuk kalau kita bikin gambar. Gambar itu RGB. Ya, Iya. teksnya ada 3 channel, R, G, dan B. Seperti ini.
Nah, ini gambarnya, ini RGB-nya seperti ini. Ini ketiganya ini sebenarnya kalau digabung menjadi seperti ini. Gitu. Oke, nggih. RGB itu memiliki kelemahan, keterbatasan. Gitu ya. Maka kemudian di tahun 1913 ini ada diusulkan model warna yang lebih lebih bagus sebenarnya seperti itu. Disebut dengan CIE 1913. Nanti jadi seperti ini kurang lebihnya, jadinya seperti ini, namanya chromatic diagram. Ini adalah frekuensi, frekuensi ini tadi, frekuensi mata manusia dari 400 nanometer sampai 700 nanometer. Itu 400 nanometer daerah sini inilah, ya, daerah sini ini 400 nanometer, warna biru, ya, 400 nanometer blue, sampai dengan 700 nanometer ada di sini. Jadi ke sana ke sini. Nah, ini yang merah. Hijau ada di sini, merah ada di pojok sini, biru ada di sini. Untuk membentuk warna baru, itu penggabungan antara merah dan hijau contoh. Merah dan hijau menghasilkan kuning. Ya toh? Nggih. Nggih. Ditambahin dengan biru dikit, nanti dia akan kuningnya akan lebih muda seperti itu. Ya toh? Biru sama biru sama biru sama hijau jadinya cyan apa ya nyebutnya cyan seperti ini. Ya, ditambah merah nanti ketarik sini jadinya warnanya menuju putih. Ketika penggabungan antara biru, hijau dan merah jadinya putih di tengah. Oke, ketiga-tiganya jadi putih. Nah, ternyata ada namanya color gamut. Ini sebagai dasar untuk bikin printer, untuk pewarnaan printer, pewarnaan monitor. Sebagai contoh kayak gini, kamu pakai monitormu sudah menggunakan HD gitu ya, yang sampai warnanya sampai di sini, sampai yang paling besar lah ya, segitiganya yang paling besar ya. Tapi printermu itu pakai yang sRGB nih, sRGB yang di tengah ini. Akibatnya apa? Kamu udah nyeting di Photoshop, nyeting di Corel, warnanya udah bagus banget. Ketika di print, warnanya geser. Pernah nggak kayak gitu? Nggih, iya, Pak. Beda, Terus beda dari ekspektasi. ekspektasinya berbeda, warna ungunya tidak seperti ungu yang diminta yang di monitor. Nggih. Kenapa terjadi demikian? Karena printernya tidak nyampe warna ungunya seperti yang ada di Oke. monitor. Ini Frekuensinya terbatas. Nggih. ya apa namanya penggabungan warnanya terbatas, jumlah frekuensinya terbatas. Singkat cerita itulah. Terus ini cuma cuma apa penjelasan awal gitu. Kemudian RGB banyak menjadi kelemahan. Ya, terus kemudian ada diusulkan namanya HSV atau HSL. Ada enaknya kalau di ini pakai HSV aja. Hue saturation value. Apa hue? Hue itu adalah warna gradasi warnanya. Ya, inilah. Hue itu 0 itu adalah merah, 120 adalah hijau, 240 adalah biru. 0 itu merah, itu 0-nya dari sini. Hijau ke sana, terus sampai kemudian sampai biru di sini gitu ya. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, ini geser ke sana itu warnanya akan berubah gitu loh. Ya, bentuknya seperti itu. Oke. Nah, saturation itu dari dalam keluar. Dalam itu semakin tidak pure, tidak apa ya, tidak purity apa? Pure ya apa? Tidak murni. Semakin keluar tuh semakin murni, artinya warnanya semakin jelas. Nah, kuning ya kuning, bener-bener kuning. Tapi kalau dalam, kuningnya agak kemudian semakin muda, semakin muda, semakin muda, semakin muda, sampai kemudian jadilah kalau di tengah-tengah jadi putih. Hilang. Nggih. Oke. Value apa? Value itu adalah kecerahan. Dari bawah itu gelap, semakin naik itu semakin terang. Oke. Oke. Kayak gini. Nah, ya kan? Akhirnya dibikinnya ini ada ya, yang ngusulin kan banyak orang itu. Maksudnya kalau ada yang ngusulin dalam bentuk ini, ada kalau
saya sendiri lebih senang dengan bentuk usulnya bentuk yang runcing-runcing seperti ini. Ini black mentok entek habis nilainya, ini putih putih mentok sampai nilai mentok nilai putih. Nah, mengapa seperti ini? Ini nanti ada hubungannya dengan pemisahan channel. RGB tadi Pak. Oh, ada RGB, ada HSW. Nanti kayak gini. Contoh gini, Mbak. Oke, ini ada dompet ya, ada dompet kulit. Saya mau ngomong bahwa kalau nanti di image processing gitu ya, ada namanya klasifikasi. Wah, contoh seperti ini. Kulit dengan warna seperti ini ya, sekian sampai sekian ini ada dengan nilai ya. Nilai sekian sampai sekian ini adalah kulit mateng, kulit mentah, kulit busuk kayak gitu contoh ya. Nah, permasalahannya adalah ketika gambar ini diambil dalam kondisi terang sama kondisi gelap, nilainya akan menjadi berbeda. Ya enggak? Oke. Lightingnya bagus di dalam ruangan sama di luar ruangan nanti akan menghasilkan nilai yang berbeda. Padahal sebenarnya nilai yang bikin berbeda itu bukan dari nilai asli dari si gambar si warna kulitnya ini, tetapi cuma gara-gara apa? Value gelap dan terangnya itu tadi. Kayak intensitas cahaya gitu bukan sih Pak? Betul, Bukan. intensitas Oh. cahayanya. Bukan masalah perbedaan dari kulitnya. Kulitnya kan warnanya udah bener, iya nggak? Sama Yang aja. membedakan terang sama gelapnya aja gitu loh. Nah, supaya nanti tidak apa namanya mau diambil pakai lighting, nggak pakai lighting, lighting kurang atau lighting sedengan, nilainya biar tetap sama, maka value ini nanti bisa dipisahkan, dihilangin value-nya. Jadi cuma tinggal hue sama saturation-nya doang. Nah, hue sama saturation-nya doang itu nanti yang digunakan untuk mengkategorikan nilainya ini, oh ini adalah kulit mateng. Gitu. Oke. Nah, urung jelas, ya baru kita jelas gitu. Biasanya masih belum paham kalau pas ini. Ya, Pak. Insya Allah. Insya Allah analoginya dapat, Pak. Nah, habis itu baru kita masuk ke Google Colab. Nah, ini saya kan IF, SI ini kemarin kan ngajarin dari start. Dari udah bisa tuh yang ini, yang Google Colab yang ngubungin ke Google Drive dan seterusnya udah? Itu pakai OpenCV itu bukan sih Ya, Pak? Google Colab nih. Ya, Install ini loh. OpenCV. Ini kan harus dikonekin dulu nih, satu. Ini harus connect. Oke. Jadi startnya itu nanti rubah ini, rubah namanya dulu, habis itu dikonekin. Ini adalah biar ngonekin, biar connect ke komputernya Google gitu loh. Biar connect ke RAM cold computingnya Google. Jadi kan nanti memproses image processingnya ini prosesinya nggak pakai PC kita, tapi pakai PC-nya Google gitu. Nah, kan dari RAM sama. Oh, berarti perlu di bagian sini untuk connect sebelum editing di sintaknya dikonekin dulu. Setelah connect ini baru kemudian ini dikonekin. Nah, ini nanti statusnya belum kayak gini ya. Ini dikonekin ke Google Drive. Nanti di Moon. Ini kan ini kan udah connect lah ini ya. Nanti di mount dulu. Status awalnya unmount. Nah, terus di mount setelah mounting nanti dia akan terkonek ke Google Drive kita. Oke, kita bisa bikin drive sendiri gitu, Pak. Maksudnya folder sendiri gitu. Nanti langsung muncul ini. Colab Netbook ini. Otomatis setelah kita konekkan ini, terus kemudian ngonekin ini, otomatis akan muncul ini, Google Colab. Folder ini. Nah, saran saya, semua nanti bahan-bahannya itu dimasukin di sini dulu. Nah, lebih jauh lagi, saran saya, tak bikinin folder khusus isinya bahan. Nah, ini nanti yang mau bahan-bahannya mau saya pakai. Nah, terus kemudian kita buka di sini. Kalau sudah dimasukin ya tadi bahannya di-download dulu. Tadi loh yang tak share tadi itu di-download dulu. Nah, bahannya sudah di-download, di-upload di sini ya, dimasukin di sini. Nah, sekarang dilihat di My Drive, terus tadi kan di Google Colab ya, apa namanya di Colab Netbook folder Colab Netbook mana? Oh, ini Colab Netbook. Bahan.
Ada nggak di situ tadi filenya? Oh, ada Pak. Berarti berhasil ya sampai sini ya. Oke, baru kemudian kita coding. Coding. Ini teksnya, tak bikin teks dulu. Import library nampi. Ini kan teks ini ya, teks pakainya ini. Terus import cp2 nampi. Ini kan apa namanya? Apa sebenarnya? Sintaknya buat Library. manggil Library. Jelasin dulu. CV2 itu apa? CV2 itu adalah library. Apa itu library ya? Mereka itu belum tahu apa library. Logikanya sebenarnya gini. Python itu kan, ini kan kita pakai Google Colab. Google Colab itu pakai bahasa pemrograman Python. Python itu kan open source, siapa aja banyak yang ngembangin. Sehingga udah enaknya apa? Sudah banyak orang yang bikin library. Apa itu library? Library itu adalah program yang sudah dibuat oleh orang lain, ngono wae gampang jelasin. Dan kita tinggal pakai. Sederhananya kayak gitu aja. Aman jelasin library ada tuh katuan. Besok paling di semester atas juga ini Pak akan didetailkan lebih jauh lagi. Sebenarnya library itu sudah ada orang yang bikin. Jadi kita tinggal nyomotin aja dari library itu dan kita pakai fungsinya aja sehingga kita udah nggak usah mikir gitu. Nah, terus habis itu ya kita masukkan ini. Ini loh. Pak, ini masukin yang ininya library-nya ini tadi gimana Pak? Ketik manual gitu atau iya, import. Jadi kalau di IM nanti langsung jadi import cp2. Oke. Import nampi dan seterusnya. Yang ini nggak Pak ngaruh di atas itu kan ada plus kode sama plus teks. Nah kalau yang import library bla 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 ini kan tadi teks yang Pak Sukmadin bikin. Kalau ini kode gitu. Ini nggak ngaruh sama codingan, nggak ngaruh sama logika. Ini yang ngaruh sama logika. Karena dia teks. Catatan teks. Sebenarnya catatan juga bisa pakai crash itu kan juga bisa, cuma nggak bisa dibikin buat soal nanti. Kan ini buat bikin soal. Soalnya nanti pakai. Oke Pak, siap. Nah ini variabel, baca variabel. Netbook, bahan. Ini kan tinggal ngopis dari sini. CV2 char sama dengan ini variabel char, CV2 imread seperti ini ya, apa namanya? Buka kurung, petik char mana tadi char? Oh ini char, tinggal klik kanan copy paste. Paste di sini. Oke. Paste. Lupa juga. Dah, kemudian tak pisahin. Sebenarnya ini boleh-boleh aja loh kamu coding langsung di sini terusin, tapi enaknya kalau kita menggunakan Google Colab adalah kita bisa membuat parsial-parsial seperti ini, sehingga ketika ada yang error, kita tahu errornya pada bagian mana. Oke. Ya kan, kalau ini di coding langsung bablas di sini juga boleh, nggak masalah. Ya. Mereka dijadiin satu gitu ya Pak? Ini semua coding dijadiin satu tempat boleh-boleh aja, nggak masalah. Cuma kan nanti permasalahannya ada error, ya kita nggak tahu mana yang bagiannya error. Kalau kayak gini kan, ini dijalanin dulu, jalan, centang hijau ya, berhasil centang hijau. Oke, kita lanjut ke menampilkan variabel, ngetik lagi. Berhasil kayak gini, coba dijalanin, klik, jalan. Centang hijau enggak? Pak, merah Pak. Mana yang merah? Ayo cek. Mungkin tulisanmu salah. Nah, enaknya kan itu, jadi kan bisa terlokalisasi errornya. Menampilkan gambar. CV2 IM show char. Menampilkan dimensi gambar. Print char. Ini kan sebenarnya untuk menampilkan tulisan aja. Print char. Untuk tahu dimensinya. Pak, itu kalau char.shape itu char.shape. Jadi ada nanti sebenarnya banyak nih. Tidak hanya shape. Banyak size juga ada. Ya. Tapi aku milihnya yang shape ini apa untuk menunjukkan ukuran panjang dan lebar pikselnya, ukuran pikselnya. Char itu adalah variabel char. Nah, ini juga pertanyaan, apa itu 3? Apa ya? 3 itu adalah channel.
Oh, RGB tadi. Iya. Oke. Channel Kalau RGB. berarti kalau gambarnya grayscale hitam putih gitu nggak muncul 3, Pak? Tapi kan Atau ini juga hitam berapa? putih nih. Oh iya, Tapi nggih, hitam Pak. Ini putihnya hitam di putih. sini ini ya hitam putihnya ini masih dideteksi sebagai RGB. Walaupun RGB nilai R sama G dan B-nya membentuknya warnanya abu-abu. Nah, kemudian biar menjadi dia cuma satu channel aja. Nah, di sini saya melakukan konversi warna burung Oh abu. iya. Dua Kayak yang CVT burung. oke, kelanjutan yang tadi dari dimensi ruang tadi nggih. Ya, Dimensi warna. Nggih, ya nggih, dari nggih. ini kan saya akhirnya kan ya ini kan cuma ngambil ini aja. Terus ini saya ngambil yang dari burungnya doang. Yang burung aja ya. Yang saya pakai nanti sampai ke bawah itu cuma yang burung doang sih. Ya. Nggih. Nah, burung. Saya mau mengkonversi burung menjadi abu-abu. Ini saya kasih nama variabel burung abu. cp2.cpt_color burung. Burung ini adalah variabel burung yang di atas tadi toh. Kemudian dikonversi menjadi color BGR to gray. Nah, ini perhatikan. Di CV2 dan Python dia kenalnya bukan RGB tapi BGR. Oke. Dia Padahal kenalnya sebenarnya sama nih, Pak. beda. Sama Nanti aja. tak tunjukin. Beda, sebenarnya Maksud beda. ini Pak, maksudnya arahnya dia itu juga ke channel warna tadi, Ya, hanya ya. yang di penyebutannya. Beda. Tapi nanti ketika ditampilkan akan berbeda juga. Oke Pak, nanti jelasin nih Pak, kenapa si Python mengenalinya BGR Ya, bukan RGB. kalau kenapanya saya ngomong saya nggak tahu, itu nggak tahu Python yang bikin, saya nggak tahu gitu ngomong Oke. saya nggak tahu tuh, tapi di Python ini pakainya BGR ya. Oke, perhatikan dulu manusia gitu. Terus BGR to gray, dirubah menjadi gray. Oke, kan tadi kita ngomongnya pakai BGR ya. Nah, ini kita coba rubah dari BGR menjadi RGB. Saya bikin variabel burung RGB. CVT color bla 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 burung CV2 color BGR to RGB. Halo, BGR jadi RGB. Burung HSV ini tadi loh, HSV. Yang tadi, hue, saturation sama value. Hue, saturation, value. Jadi BGR saya rubah menjadi value. Oke, nah biasanya pas kayak Pak, gini. bentar. CFT color ini gimana Pak ngejelasin sintaksnya si CFT color? Perintahnya. Dan itu perintahnya gitu aja. Itu perintah untuk mengkonversi gitu. Wes ngono wae gampangane. Oke, cara merubah konversi perintah nggak usah jelasin sampai detail-detail aja. Nah, perkataan detailnya mumet nari. Itu ini cara melakukan konversi warna ngono wae. Ya, pertama CVT color. Ini CVT color nanti bisa di auto text. Ya. Nanti ada pilihan color gitu. Oke. Langsung ini ada sakisinnya. Apa sebenarnya? Apa sih? Aku nak nyebutnya auto text. Iya, enggak auto text suggestion auto textnya apa itu ada muncul nanti. Enak. Itu. Wes. Nah, habis itu kemudian biasanya setelah ini saya ngomong kalau tadi nampilin gambar ini bisa kayak gini, berarti ini juga bisa ditampilkan dong gambarnya. Oh iya Pak, yuk sopo sing meh nyoba menampilkan, tak kasih nilai. Wes semua mereka ada yang CV2 bla 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 bla. Digabungin ya sama ini ya, print ya. Ini kan tadi udah tak ajarin print di atasnya. Ya kan? Nggih. Nah, kemudian dimasukin. Setelah muncul gambarnya. Ini yang abu-abu, ini yang RGB, ini yang HSV. Beda toh RGB jadinya? Iya, Pak. Ini yang HSV, ini yang abu-abu. Nah, setelah ini, baru kemudian saya ngetik lagi ini. Print lagi, print pakai model yang kayak gini, yang shape tadi. Nah, yang shape ini setelah ini kan ini yang abu, ini yang RGB, ini yang HSV. Nah, kemudian saya tanya lagi, kenapa kok yang abu kok cuma ini aja, nggak muncul ininya? Karena hanya ada hitam putih Pak, dua channel. Bukan, nyebutnya adalah karena dia cuma satu channel.
Oke. Dan yang di sini ini kan RGB tadi ya, RGB kan maksudnya R, G, dan B 3 channel, H, S, dan V 3 channel. Berarti kalau abu-abu Abu-abu cuma satu channel ada, apa channelnya itu? cuma abu. Ya udah cuma Oke, abu gitu oke. aja. Oke. Oke, oke. Tapi Ya. kenapa sama-sama abu-abu yang di atas tadi dia kedetek 3 Mm-mm. channel, Pak. Tapi yang di sini Karena dia belum nggak dipisah kedetek. channelnya. Pripun? Jawabannya karena belum dipisah channelnya. Oke, I see. Nggih. Nggih, Oke. iya, iya. Oke. Nah, Oke, Pak. Roger, Roger. Oke, selanjutnya oke. ini memisahkan channel RGB, BGR sorry, BGR ya, bukan RGB ya. Nggih. Caranya adalah bikin variabelnya kayak gini, B, G, R. Jadi ini bikin variabel tapi ini langsung jadi 3 variabel langsung gitu ya. Sama dengan CV2 split Untuk diambil memisah. variabel burung, variabel yang atas tadi, variabel burung ini tadi. Gitu, ngambil dari sini. Nah, kemudian itu dirubah menjadi B sendiri, G sendiri, R sendiri. Print B shape dan seterusnya toh. Print blue CV2 image show ditampilkan gambarnya sing B tok. Ditampilkan gambarnya sing G tok. Ditampilin gambar sing R tok. Dikasih judul nih. Ceritanya minta kasih judul ya nih ya. Ini kan cuma judul. Ya. Berarti kalau di sini langsung dieksekusi, dipisah terus langsung ditampilin. Oh, jadi bisa langsung ditampilin. Nah, di sini muncul seperti ini gambarnya. Inilah channel blue, green, dan red. Abu-abu kabeh, Pak? Iya, bentuknya seperti ini ya. Channel blue, green, dan red. Ini Karena sudah terpisah ya? udah dipisah ininya, Sudah dipisah warna-warnanya channelnya. gitu, Pak. Iya. Channelnya. Kemudian ini kan tak print nih, di print toh, di print set lagi toh, B sendiri, G sendiri, R sendiri. Maka yang muncul cuma seperti ini. Nggak ada tanda tiganya ini tadi. Karena dia sudah berjalan, Karena udah dipisah nih. sudah dipisah Udah per sendiri-sendiri. channel. Iya. Channel. Artinya Oke. sekarang ada variabel B, ada variabel G, ada variabel R. Iya. Terus di sini ada. Nah, ini kan udah dipisah nih, di-split. Habis di-split digabungin lagi bisa nggak? Kan gitu. Paham nggak maksudnya? Kan Nggih. habis dipisah channelnya. Setelah Nah, channelnya udah dipisah, mau digabungin lagi, hasilnya sama atau enggak? hasilnya Oke. sama apa enggak? Oke, saya Nggih. gabung. Saya bikin variabel namanya gabung. CV2 merge. Merger ini yang sebagai untuk gabung. Buka kurung, terus apa ini kurung apa ini sebenarnya? Kurung apa ini? Kurung siku. Kurung siku ya, kurung siku, kemudian BGR gabung, print gabung. Nanti munculnya kayak gini, gabung. Ya kan, muncul BGR ya. Coba Nggih. gabung pakainya bukan BGR tapi RGB. Saya bikin variabel gabung RGB, CVMR RGB. Jadinya seperti ini. Oh, berarti juga bisa dong kita konversi warna dengan cara memisahkan channelnya terlebih dahulu, kemudian dibalikin. Ya nggak? Kan ini Iya, sama Pak. dengan Hasilnya sama ya. Nggih, sama. hasilnya Ya, sama. Nggih. tuh. Nah, ini hanya untuk main-main. Seperti itulah. Oke, Nah, Pak. selanjutnya menggunakan matplotlib. Makanya Apa yang makanya kan penting ini? gini loh. Kalau kamu nanti sampainya nggak sampai ini ya nggak apa-apa gitu loh maksudku. Nah, yang ini enggak, Pak. Yang terakhir ini saya bingung. Ini maksudnya pripun yang ini, Pak? Jadi gini, ada namanya library namanya matplotlib. Biasanya digunakan untuk menampilkan grafik. Tapi Oke. juga bisa loh, dia juga menampilkan grafik plus apa namanya gambar. Kalau yang ini kan nggak ada ini ya apa namanya XY-nya nggak muncul nih. Nggih. Nah ini kan kalau di sini muncul XY-nya muncul, ya kan? Nah Nggih. ini pun juga bisa menampilkan dalam bentuk baris dan kolom. Ini kan baris kolom. Kalau ini cuma satu baris doang nih. Sorry, satu kolom doang nih. Satu kolom banyak Nggih. baris. Kalau ini 2 kolom 2 baris. Nah, di
PLT ini ada namanya fitur namanya subplot. Subplot. Oke. Subplot itu untuk membuat ini tadi kayak gini nih. Jadi biar satu layar ini muncul 4 ini ya. Nah, ini dua itu menunjukkan dua kolom. Dua baris dulu. Dua baris itu gini, ya kan? Dua baris. Itu ya. Dua baris. Kemudian yang dua berikutnya menunjukkan dua kolom. Dua kolom. Jadi dua baris, dua kolom. Oke. 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 Satu adalah gambar pertama. Apa gambar pertama? PLT Imeso B. B diambil dari blue. Yang udah dipisah tadi. Ya toh. Yang gambar ini masih sama. Dua baris, dua kolom, gambar kedua. G. Dua baris, dua kolom, gambar ketiga. R. Dua baris, dua kolom, gambar ketiga. Gabung RGB. Nah, ini permasalahannya adalah pada matplotlib ini dia tidak berjalan menggunakan BGR tetapi menggunakan RGB. Oke. Maka ketika ini Beda berarti Pak. Beda kalau berarti. ini saya tampilkan ke burung, ini nanti jadinya malah kebalikannya ini. Maksudnya? Gitu. Antara yang atas sama bawah ke switch gitu Pak. Ya. Ini kok warnanya kok nggak kayak gini gitu loh. Kok warnanya kayak gini karena ini dia kebalik. Ya gitu. Dia kebalik. Paham ya? Oke. Karena dia berjalannya tidak menggunakan, kalau tadi CV2 Python dia itu menggunakan BGR. Nah, di matplotlib dia berjalannya adalah RGB gitu loh. RGB. Padahal sama-sama Python gitu Pak. Nah, di Python gitu loh. Aku kemarin sempat bingung golek ora ketemu apa kok warnane wis tak konversi warna kok dadi kaya ngene. Oh, ternyata kebalik. Udah sampai ini. Memang basic dari sintaknya beda gitu Pak. Basic dari sintaknya beda. Oke. Nah, berarti sampai sini kan ya Pak, ini yang perlu nanti juga dipakai buat ujiannya itu. Iya, sampai ini doang. Roger Pak, insya Allah paham. Ya ini maksudku yang ini kan nggak harus sampai ini gitu loh. Nah kan saya udah sampai itu kan import buat variabel ketiga gambar ini. Mengapa kok saya minta di sini siapkan satu gambar sendiri? Kemudian ada dua gambar yang ngunduh. Ini kan ngunduh dari sini. Ini kan saya pakai ini buah sama burung. Ini yang nanti akan dipakai. Maksudku nanti biar variabelnya dia beda-beda gitu loh, Mbak. Dan nggak nyontek gitu. Bener. Bikin nama variabelnya dia pakai nama variabel sendiri, ada yang nyebutnya bird boleh, fruit boleh, buah gambar apa boleh ya. Kan kalau ditambahin satu gambar lagi dari dia kan mereka akan menggunakan nama dia sendiri. Contoh mungkin kalau kemarin dapat tugas bikin foto landscape ya, masukin aja foto landscape mungkin gunung, jadi akhirnya variabelnya namanya gunung kan gitu. Nah, tampilkan gambar kan gampang ya kan. Konversi ketiga gambarnya, BGR, RGB, HSV, beri judul di atas gambarnya, ngasih judul tadi ya, kasih judul pakai teks tadi. print tadi tuh. Itu. Terus kemudian tampilkan ini harusnya salah. Di sini enggak berarti. Judulnya enggak. Kan ini hanya mengkonversi dong. Ya, Oke. Nah, tampilkan konversi gambaran di sini. Beri judulnya di sini berarti. Ya kan? Nah, yang di sini pisah channel RGB, HSV dari soal nomor 4. Ya, hasil konversinya ini tadi ya. Konversinya di sini. Terus kemudian ini menampilkan gambar hasil konversi, ini memisahkan channel-channelnya RGB dan HSV. Oke. Di atas gambarnya. Tampilkan gambar nomor 4 tadi yang ini menggunakan matplotlib dengan baris 3 kolom.
Berarti kan nanti tiga plt.subplot tak kurung 331 332 334. Oke, Pak. Nah, tiga kan podo wae 3 kali 3 9, berarti nanti ada 9 gambar yang ditampilkan situ. Oke ya Pak. Berarti kayak 3 kali 3 9. Oh gini. Ya toh? 3 kali 3 kan berarti ada 9 gambar itu nanti yang ditampilkan. Tapi yang tadi Pak 2 tapi gambarnya 2. Ya 4 lah. Oh, ke bawah masih ya Pak? Jadi ini kan 1 2 3 4. 2 baris nih, 2 baris kan ini 2. 2 baris, ini kan 2 baris nih. Oh. 2 baris. Oke. 2 kolom. Oke. Geng. Baris itu atas bawah, kolom tuh kanan kiri. Oke, geng. Iya, Pak. Wes. Sampun. Yo, maksud tuh gini ya, aku tuh sebenarnya nggak pengen memaksakan semua dosen harus bisa seperti ini gitu loh, karena kan ya ini juga perubahan di tengah jalan tuh kemarin tuh. Makanya nanti saya nggak muluk-muluk apa harus persis sama saya untuk apa namanya soal ininya gitu loh. Kalau situ belum sampai itu ya nggak usah pakai ini pun ya nggak apa-apa gitu loh. Tapi ini insya Allah pas sih Pak. Kan saya masih ada 2 pertemuan. Nah nanti yang satu ke Oktav tadi, satu di Google ini pas jadinya. Tapi pengantar Pak Bayu, itu loh. Nah, tak stop ya recording itu ya? Pak. Makanya soalnya Pak. Tak stop recording ya? Tak stop recordingnya ya? Oke.